begini, kalau kita memiliki hati untuk berdoa, itu pun datang daripada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan hati itu, gitu. Eh, Sebelum saya akan memberikan sedikit hari ini tentang gaya hidup berdoa, hubungannya intim dengan Bapa, intim dengan Bapa yang mengasihi kita, saya percaya bahwa yang mendasari kita berdoa itu wujud daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, jadi kata kuncinya kedekatan. Lalu waktu kita berdoa, kenapa kita menjadi pendoa dan kenapa kita berdoa dengan konsisten? Itu karena kita mempercayai ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat doa kita. Dan ketika kita mempercayai ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat doa kita, itulah yang mendorong kita untuk konsisten untuk berdoa. Jadi konsisten itu berbicara mengenai stabil doanya gitu ya. Konsisten ini berbicara mengenai nggak naik turun doanya, tapi merupakan sesuatu yang kita tahu ada kuasa Tuhan bekerja lewat doa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang konsisten berdoa. Nah, saya ini adalah tahun ke-21 saya aktif ada dalam kegerakan doa. Ketika saya resign dari kantor tahun 2001 Februari, mulai dari situ saya konsisten ada di dalam doa-doa saya secara pribadi dan juga doa secara korporat dalam komunitas jaringan doa yang ada di Indonesia. Terlalu banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan ketika kita mengalami keintiman, ketika kita mengalami terobosan lewat jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan. Dan itu menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman saya ini tidak saya bisa impartasikan atau bagikan kepada Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang harus dikejar secara pribadi-pribadi. Sebab kalau pengalaman kan berbicara mengenai bagaimana pengalaman mereka dengan Tuhan secara pribadi, dan itu nggak bisa dibagikan. Tapi harus sesuatu yang dikejar. Nah, malam hari ini yang mau saya rindukan, supaya ketika kita berbicara mengenai hidup atau gaya hidup yang berdoa, dan malam ini ya kita tangkap rohnya dan kita masuk di dalam gaya hidup yang berdoa itu, sehingga hari ini kehidupan kita secara pribadi, kedekatan kita dengan Tuhan, dan juga bagaimana kualitas doa kita menjadi kualitas yang akan sungguh-sungguh terbukti dan teruji. Sekalipun mungkin besok lusa ada tantangan yang besar, ada satu persoalan yang kita tidak tahu, tapi saya sungguh percaya bahwa dari pengalaman ikut Tuhan, pengalaman banyak persoalan di dalam rumah tangga, pelayanan, di kota, di bangsa, itu sesuatu yang saya makin semangat karena terlalu banyak saya lihat jawaban-jawaban doa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi sedikit saja. Jadi tadi saya cerita, ini anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya, Priscilla ini umurnya sudah 25 tahun, sudah selesai, dan sekarang ya ada aktivitas kecil-kecilan, dia usaha kecil-kecilan, jualan online begitu ya, karena memang kekuatan kakinya belum begitu sempurna, karena ini pun pernah sakit, tapi sekarang sudah luar biasa perkembangannya, dan dia belum beraktivitas di luar. Lalu yang nomor 2 ini, Timothy, ini yang tadi saya ceritakan, dia sekarang semester 6 di ekonomi UI, dan adiknya paling kecil Yehuda, kelas 3 SMA, dan tahun ini di bulan 7 ya dia juga akan masuk perguruan tinggi, dan doa kami dia bisa mengikuti jejak kakaknya atau abangnya yang ada di UI. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, istri saya, bahwa Ibu Hosiana ini dia duluan meninggalkan profesi perawatnya untuk full time melayani Tuhan, dan 98 dia sudah berhenti bekerja sebagai perawat, lalu dia merintis pelayanan, dan hari ini gereja yang kami gembalakan adalah buah daripada perintisannya. Dan saya tahun 2001 baru saya ikut melayani, resign dari kantor untuk ada dalam pelayanan yang sepenuh waktu.
Nah, baik, ini ya profil pelayanan kami. Jadi kami melayani di daerah Jakarta Utara, GKKI Shalom namanya. Dan 1 November yang lalu saya dipercaya menjadi ketua umum atau fasilitator umum dari Jaringan Doa Nasional, di mana hari ini Jaringan Doa Nasional hadir di setiap provinsi dan kami dengan kategorinya, kemudian pemuda, anak, lalu wanita, lalu Jaringan Doa Sekota, kita hampir ada di 400 titik yang ada di Indonesia. Jadi cukup besar jaringannya dan saya dipercaya menjadi penggerak, saya dipercaya menjadi fasilitator umum dalam kegerakan doa. Nah, saya tadi sampaikan bahwa background saya itu awalnya sebenarnya sarjana hukum, teman-teman, dan saya ketika melayani, saya merasa perlu saya di-upgrade lagi diri saya dalam panggilan pelayanan sehingga saya sekolah kembali dan untuk memperlengkapi pelayanan. Dan hari ini coba kita akan lihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Alkitab bilang begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Perhatikan kata ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ada 2 kata di sini, yaitu memanggil dan bersekutu. Saya percaya bahwa kalau kita lihat ayat ini, dari bacaan ini ada 2 jenis panggilan Tuhan atas setiap orang percaya, tanpa terkecuali. Ini bukan hanya pendeta, bukan hanya pendoa, tanpa terkecuali. Ini panggilan kepada orang percaya. Yang pertama tadi kita lihat bahwa panggilan pertama itu namanya panggilan untuk diselamatkan, panggilan keselamatan. Ketika kita menjadi pribadi yang membuka hati untuk Yesus, kita diadopsi, diangkat menjadi anaknya, dan jelas apa yang menjadi status kita di dalam Tuhan. Tapi ternyata itu tidak cukup. Kenapa dikatakan tidak cukup? Karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, sesungguhnya Dia Bapa yang mau hidup intim, hidup berdinosko dengan Dia. Di dalam apa? Di dalam panggilan bersekutu dengan Tuhan. Itu yang saya sebut dipanggil intim dengan Bapa. Di dalam apa? Di dalam doa kita, dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan apa arti intim, itu sama dengan dekat, sama dengan rapat, sama dengan karib, sama dengan mesra. Digambarkan seperti hubungan suami istri. Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata intim itu, intimacy itu, intus. Artinya apa? Di dalam, inside gitu. Nah, jadi ketika kita mengerti bahwa Tuhan memanggil kita tidak hanya diselamatkan, Tuhan juga memanggil kita untuk dekat dengan Tuhan. Lewat kedekatan kita dengan Tuhan, salah satunya lewat doa kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita menjadi pribadi yang intus di dalam Tuhan, artinya kita bukan outside, kita bukan di luar, tapi di dalam. Dan ketika kita menjadi orang yang di dalam Tuhan, maka setiap cerita kita, setiap jeritan kita, setiap tangisan kita, setiap rangan atau raungan kita di hadapan Tuhan, karena memang kita ada di dalam, maka raungan itu, tangisan itu sesuatu yang begitu didengar Tuhan dengan sangat tajam. Dan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang akan banyak punya pengalaman bagaimana berjalan dengan Tuhan. Saya sedikit dulu sampaikan ada 3 tingkatan di dalam bagaimana kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Nanti kita bisa cek di mana kita hari ini ada. Nah, kalau kita lihat, ada 3 tingkat keintiman dengan Bapa Surgawi. Nah, yang pertama, intim karena reaktif. Intim karena ada persoalan, disebut dengan keintiman reaktif. Artinya ketika kita dihadapkan dengan satu keadaan,
mungkin keterpurukan, mungkin sakit penyakit, mungkin ada satu tembok di depan kita yang begitu berat kita menerobosnya. Itulah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita intim dengan Tuhan. Namanya keintiman yang reaktif. Contoh hari ini, bukankah hari ini ketika kita dihadapkan dengan pandemik yang ada, ini juga salah satu yang Tuhan izinkan untuk membuat orang-orang itu berlari mencari Tuhan, mengejar Tuhan, sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, mau mengalami Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi. Tapi ada juga orang yang ketika dihadapkan dengan persoalan, dia bukan reaktif, tapi malah sebaliknya, dia menjauh daripada Tuhan, bukan mendekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat keintiman yang reaktif ini bagus juga, karena Tuhan izinkan ada persoalan sehingga orang-orang mencari Tuhan begitu. Nah, tadi saya cerita bagaimana saya mengalami ya sekolah secara rohani, sekolah kesabaran, sekolah iman yang bertambah-tambah, sekolah pembentukan karakter ketika 10 tahun istri saya diizinkan sakit ya, dan 7 tahun terakhir dia tidak bisa ada kekuatan untuk bangkit berdiri. Jadi bayangkan selama 7 tahun ada di tempat tidur, dan pada waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang parah, pada waktu itu saya ingat udah semua di tempat tidur karena berdiri tidak sanggup. Lalu dokter pun setiap obat yang dikasih tidak membantu dia, dan setiap kali dia meminum obat badannya itu kayak keringat dingin, lalu mau pingsan. Jadi waktu kami pulang dari Singapura pada waktu itu, akhirnya tidak lagi memutuskan untuk meminum obat daripada dokter, artinya hanya mulai cara hidup yang sehat, pola hati, pola pikiran yang dijaga. Dan itu yang membuat saya pada waktu itu mengejar Tuhan. Artinya teriak sama Tuhan, nangis kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat satu jawaban, untuk melihat satu perubahan dalam kesehatan. Jadi bagus sebenarnya kalau kita lihat dari segi mata rohani kita. Kalau kita dihadapkan dengan Tuhan, ya bagus juga. Karena itu membuat kita lari kepada Tuhan, bukan lari kepada yang lain. Nah, tapi ingat bahwa ada juga orang ketika dihadapkan dengan masalah, dia bukan lari kepada Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa yang Tuhan mau, kalau ada masalah, nggak apa-apa reaktif dulu. Nah, tapi ternyata keintiman yang reaktif ini nggak cukup. Ada tingkat yang kedua, yang namanya keintiman yang aktif. Keintiman yang aktif ini adalah keintiman dekat dengan Tuhan bukan karena ada masalah. Kalau tadi yang pertama tadi reaktif, ya ada masalah, datang, nangis sama Tuhan. Tapi yang kedua ini adalah keintiman yang aktif. Apa arti aktif? Aktif ini dimulai daripada kita sendiri, dimulai daripada kerinduan kita, dimulai daripada rasa haus kita. Dengan kata lain, orang yang membangun keintiman yang aktif dengan Tuhan, itu sudah mulai melatih dirinya, sudah mulai ada latihan-latihan rohani yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, dekat dengan Tuhan bukan seperti yang pertama tadi karena ada persoalan, tapi keintiman secara aktif ini adalah keintiman karena ada latihan yang kita mulai praktekkan di dalam semua musim. Di waktu kita mengalami musim yang sukar, nggak ada musim yang sukar, itu sudah menjadi latihan. Makanya orang-orang yang dia terbiasa dengan pujian, penyembahan, doa, baca firman, sesungguhnya orang-orang seperti ini sudah masuk dalam kategori keintiman yang sedang dibangun. Bukan lagi keintiman yang reaktif karena ada persoalan, tapi keintiman yang aktif. Dengan kata lain, dia akan berkata begini, di setiap musim yang ada, aku perlu Tuhan, aku perlu mengandalkan Tuhan, dan aku mau buat Tuhan itu Tuhan yang nomor satu di setiap musim yang ada. Dan saya pikir inilah wujud daripada kedewasaan kita, termasuk kedewasaan kita sebagai intercessor yang Tuhan panggil. Nah, kenapa? Karena kalau hanya kita banyak bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan ketika kita ada masalah, itu reaktif namanya. Tapi ketika kita nggak ada masalah, atau ada masalah, kita sudah mulai melatih diri kita tetap menjadi pribadi yang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan kita, maka sungguhnya itu levelnya sudah naik.
Jadi kita sudah masuk kepada tingkatan yang kedua. Dan saya percaya bahwa hari ini kita menjadi dekat dengan Tuhan bukan karena persoalan. Kalaupun dengan persoalan bagus juga, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau kita ada di level yang kedua, di tingkatan yang kedua, yaitu intim secara aktif. Artinya aku perlu Tuhan dalam setiap waktu. Aku perlu Tuhan yang melakukan terobosan. Aku perlu Tuhan yang akan membukakan pintu bagiku. Dan lewat apa? Dia mulai melatih dirinya lewat doanya, lewat pujian penyembahan, lewat perenungan firman Tuhan. Dan dia berkata, kalau bukan Tuhan, dan kalau bukan karena Tuhan, maka aku menjadi orang yang kalah. Nah, jadi orang yang sudah masuk kepada tingkat keintiman yang aktif, itu levelnya sudah naik. Nah, tapi ternyata nggak cukup juga hanya kepada keintiman yang reaktif, aktif, tetapi harus masuk kepada keintiman yang otomatis. Buah daripada keintiman yang aktif, yaitu otomatis. Artinya begini, ketika orang-orang sudah terlatih dia dengan doanya, dengan pujian penyembahannya, dengan firman, dengan perenungan di dalam Tuhan, dan itu sudah menjadi satu gaya hidup, menjadi satu lifestyle dalam kehidupannya, sehingga dia dekat dengan Tuhan tidak hanya kepada yang ada masalah, tidak hanya juga karena latihan, tapi ini buah daripada keintiman yang aktif dalam Tuhan. Artinya buah daripada latihan di mana di setiap musim yang ada, di setiap keadaan yang ada, dia sudah mulai terlatih dengan Tuhan. Saya mau pause dulu sebentar di sini. Saya terinspirasi dengan seorang sahabat, dengan seorang teman yang ada di India. 1 tahun sebelum pandemi, teman-teman, saya diundang ke India. Lalu saya terbang dari Jakarta, Kuala Lumpur, lalu ke India, landing di Trichy, di Tamil Nadu State. Lalu saya dari Trichy itu ke Coimbatore, lalu terbang lagi ke Chennai. Dari Chennai saya terbang lagi ke Jaipur, dengan perbatasan dengan Pakistan. Lalu dari Jaipur saya ke Agra, ke Taj Mahal. Lalu dari Agra saya naik bus, ditemani sama teman saya itu ke New Delhi. Ada satu pengalaman yang luar biasa. Ketika saya dijemput di bandara di Trichy, Tiruchirappalli, dan di selatan India itu, kemudian teman saya membawa saya sekitar 3 jam naik mobilnya ke tempat kediamannya di daerah pegunungan yang dingin sekali di selatan India, namanya kota Giri Nilgiris di Tamil Nadu State. Itu semua orang-orang yang hitam di sana kulitnya. Lalu pada waktu itu saya ingat saya sampai di sana hari Rabu, dan dia bilang begini sama saya, hari ini kita tidak punya planning apa-apa, kamu cukup istirahat saja, dan besok pagi pun tidak ada planning apa-apa pelayanan kita, tapi sore dan malam ada pelayanan. Lalu dia bilang gini sama saya, ini teman saya yang luar biasa. Waktu saya perhatikan kehidupannya, kemudian waktu saya dijemput di bandara, lalu bawa mobil dia, naik mobil dia sampai dengan tempat kediaman dia, teman saya ini kalau kami nggak ngobrol berdua begitu ya, selalu dia connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan kalau dia nggak bermazmur, berdoa, berbahasa roh. Pokoknya setiap kali kami tidak ngobrol, seperti rohnya itu nyambung dengan Tuhan. Dan itu saya mengerti yang namanya membangun keintiman yang otomatis. Jadi gini, dia tetap yang namanya tune in dengan Tuhan dalam perjalanannya. Lalu dia bilang gini sama saya di hari Kamis pagi. Pagi ini saya mau mengajak kamu, kita ke gereja, lalu gerejanya itu ada di lembah, di pegunungan teh. Dan kami bawa mobil ke sana, diparkir mobil, lalu dia bilang begini, kita tidak punya agenda apa-apa, dan dia bilang hari ini kita hanya just worship, kita hanya menyembah, kita hanya berdoa, dan kita minta Tuhan yang hadir dan Tuhan berbicara dan Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam perjalanan kami ke bawah itu, ke gereja itu, gerejanya ada di pedesaan, dia bilang begini, I believe that God will do great things today. Lalu saya bilang, yes, I agree, Pastor, saya katakan. Lalu dalam perjalanan kami jalan-jalan, kemudian berdoa di mobil, menyembah di mobil, lalu dibuka pintu gerejanya, kemudian masuk kami ke dalam, hanya kami berdua yang duduk di
di dalam gereja itu. Gerejanya nggak besar, paling hanya mau sekitar 100 orang, karena itu di pedesaan. Lalu teman saya ini mulai menyembah dia dalam bahasa Tamil, kadang-kadang dalam bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Tamil, bahasa Inggris ngerti dikit-dikit. Lalu saya pun menyembah dan saya coba menyembah. Lalu saya bilang begini, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down. Mari Roh Kudus memerintahlah hadir di tempat ini. Dan saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, uh, kalau Tuhan yang bawa kami ke tempat ini, aku sepakat dengan apa yang dikatakan hamba-Mu ini, sahabat saya ini. God will do great things today this morning. Lalu saya bilang, saya sepakat Tuhan, dan saya mau melihat apa yang Tuhan kerjakan. Jadi begitu dia mengalami keintiman yang otomatis dengan Tuhan. Lalu saya bilang, saya setuju Tuhan, dan saya mau melihat. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Waktu itu kami berdoa, menyembah Tuhan. Dia berbahasa roh, saya berbahasa roh, dia berbahasa Tamil. Saya kadang-kadang bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris. Kami menyembah Tuhan. Dan sekitar kami sudah kira-kira setengah jam, 45 menit ada di ruangan itu. Kami mengalami lautan Tuhan. Kami mengalami bagaimana kehadiran Tuhan, Roh Kudus luar biasa sekali. Dan tiba-tiba di dalam doa dan penyembahan kami itu, ada seorang bapak yang berdiri di depan pintu gereja itu. Orangnya tinggi sekali, lalu orangnya hitam sekali, lalu pakai jenggot, pakai topi, lalu dia tidak pakai sandal. Dan saya lihat dia berdiri di gerbang, di depan pintu itu. Dan teman saya karena kebetulan membelakangi pintu, dia nggak lihat. Lalu saya pegang teman saya ini, saya tanya, itu siapa begitu? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tahukah saudara siapa yang ada di depan pintu itu? Ternyata yang datang itu adalah artinya orang pemimpin garis Hindu keras yang sering mengancam dia dalam pelayanan di kampung itu, dan orang yang ditakuti di kampung itu. Lalu dia bilang sama saya, itu orang pemimpin di sini, pemimpin garis Hindu yang keras, yang juga disegani, dan juga bahkan saya pun segan. Begitulah kata pendeta ini. Lalu saya bilang, apa yang harus saya kerjakan, apa yang kita buat? Lalu bapak ini menyuruh kepala, artinya orang garis keras Hindu yang berdiri di pintu itu, masuk ke gereja itu. Lalu dia bilang sama saya, pastor, katanya, mungkin ini caranya, dan mungkin inilah salah satu kenapa Tuhan suruh kita berdoa pagi ini, dan kenapa Tuhan suruh kamu datang dari Indonesia ke India. Lalu saya bilang, aku mau berdoa apa? Dan dia bilang gini, kamu sekarang berdoa, kemudian tuntun dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan ini waktunya, saya percaya orang yang garis Hindu keras ini akan diubah oleh Tuhan. Lalu saya bilang, yes, I agree. Lalu saya mulai berdoa dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Tamil. Dan ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Waktu saya berdoa, maka bapak ini sudah mulai air matanya keluar, mulai ada perubahan di wajahnya. Dan waktu dia selesai, kami doakan tuntun lahir baru, terima Yesus, dan saya doakan itu ada satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Saya persingkat, karena waktu kami doa itu ternyata planningnya hanya sebentar, lama akhirnya. Kenapa? Jadi pulanglah bapak ini, dan ketika kami ditinggalkan sama bapak yang garis keras Hindu tadi, kami kembali menyembah Tuhan. Saya hanya bilang, ini tentang Engkau Tuhan, bukan tentang kami. Holy Spirit, mari memerintah lagi di tempat ini dengan caramu. Tahu apa yang terjadi, ibu yang luar biasa. Setelah bapak ini pulang, kira-kira 10 menit kemudian, ada lagi berdatangan di pintu gereja itu, berdiri. Lalu saya tanya teman saya ini, apakah mereka congregationmu, apakah mereka jemaat yang kamu layani? Saya katakan, enggak pastor, katanya, ini orang-orang Hindu semua di kampung ini. Dan saya bilang, lalu kenapa mereka datang? Saya pun nggak tahu, tapi saya percaya Tuhan yang menarik dia hari ini datang ke tempat ini. Lalu saya bilang, apa yang harus kudoakan? Ternyata yang datang itu ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang sakit. Lalu teman saya ini bilang begini, silakan mari masuk ke dalam. Jadi mereka masuk, saudaraku.
Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan sekali lagi ini bukan tentang aku, tapi tentang Engkau dan tentang pekerjaanmu dan tentang kuasamu. Tuhan, bolehkah aku melihat lagi Tuhan, hari ini ada mukjizat. Kalau tadi ada diselamatkan Tuhan, hari ini pun keselamatan terjadi dan bukan hanya keselamatan, tapi kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Jadi hal yang sama, saya undang mereka buka hati untuk terima Yesus, diterjemahkan ke bahasa Tamil, lalu setelah amin, saya bilang, aku mau melihat hari ini yang sakit disembuhkan. Aku melihat ini kalau di ikatan-ikatan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika saya berdoa seperti itu, saya tahu apa yang terjadi. Terjadi manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kesembuhan. Apa yang mau saya sampaikan dengan bagian ini? Saya percaya kalau kita sudah sampai kepada tahap keintiman, tidak hanya reaktif, lalu tidak hanya aktif sebagai latihan kita untuk ada dalam doa, pujian, penyembahan kita. Tapi kalau kita sudah ada di dalam keintiman yang otomatis, artinya Tuhan sendiri yang sudah berkarya, Tuhan sendiri yang sudah bertindak di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itu ketika saya melihat bagaimana mereka dilawat oleh Tuhan, dan akhirnya awalnya kami memang hanya mau sebentar berdoa, dan akhirnya kami sudah harus pulang dari gereja itu jam 2 siang, belum makan siang. Dan itu pengalaman saya berjalan bersama dengan Tuhan. Salah satu cerita bagaimana pelayanan di negeri-negeri lain gitu ya. Saya dengan anugerah Tuhan banyak pergi keluar, karena kebetulan waktu saya sekolah di Singapura banyak teman-teman yang dari Myanmar, dari India, lalu dari Laos, Kamboja, termasuk Nigeria, ada beberapa dari Filipina begitu. Dan itu pengalaman saya pelayanan di luar negeri sebagai wujud daripada mengerti tentang keintiman yang otomatis dari Tuhan. Itu sungguh-sungguh bagaimana karya Roh Kudus dinyatakan luar biasa. Jadi pada malam hari ini, ayo, kalau kita ada masalah, lalu kita reaktif, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi Tuhan mau kita naik kepada level yang berikutnya. Kita mau supaya kita namanya aktif. Artinya, saudara dan saya berkata begini, Tuhan, aku rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Aku rindu untuk bercerita dengan Tuhan lebih lagi. Tapi tidak hanya cukup di situ juga. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang akan masuk di dalam keintiman yang otomatis, yaitu sudah bermanunggal dengan Tuhan. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang dari misalkan Ambon begitu ya, tapi kalau saya dulu anak-anak ketika saya ada di dataran tinggi Tanah Karo di Sumatera Utara, ketika saya ada umur-umur 4 kelas 4, kelas 3, saya ingat di kampung saya itu ada namanya satu program pemerintah Soeharto dulu, namanya AMD, ABRI masuk desa. ABRI masuk ke desa, dia bermanunggal, united together dengan rakyat di sana, dan ketika mereka bermanunggal, maka mereka melahirkan membangun jembatan, contohnya, membangun irigasi, membangun jalan. Nah, itu artinya apa? Karena rakyat dan ABRI sudah bersatu, lalu ada karya yang dikerjakannya. Saya percaya secara rohani, ketika kita memiliki keintiman yang otomatis dengan Tuhan, bukan diri kita lagi, tapi pribadi Tuhan yang sudah menyatu dengan kita, dan kita ada dalam Tuhan, dan itulah yang akan membuat ada banyak sesuatu yang supranatural terjadi, yang melampaui akal dan pikiran kita, karena bukan lagi kita mengerjakannya. Saya kembali kepada kesaksian yang di India, di Tamil Nadu State tadi. Saya yakin itu bukan saya, tapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan sedang bertindak dalam diri kita, karena kita mengerti tentang tingkat keintiman yang otomatis, maka bukan kita, tapi berbicara mengenai kuasa Tuhan, yang otoritas Tuhan, kedahsyatannya yang dia nyatakan dan memakai kita. Jadi pada malam hari ini, ya sore hari ini di Eropa, mari ya, yuk kita membangun, nggak apa-apa. Kita mungkin hari ini masih ada dalam tahap yang reaktif, nggak apa-apa. Karena ada persoalan dekat sama Tuhan, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Dan itu bukan dosa. Dan tapi yang kedua, kita juga mau naik, aktif. Aktif artinya apa? Terlatih pujian, penyembahan, dan doa kita. Terlatih kita merenungkan firman Tuhan. Tapi buah daripada keaktifan itu namanya otomatis. Sudah bagaimana Tuhan sendiri yang bertindak dalam diri kita, yang kita melihat bagaimana hal-hal yang manusia tidak bisa kerjakan, Tuhan kerjakan. Lalu saya katakan kepada teman saya di India itu, dan ketika saya pulang, bagaimana sekarang pelayananmu di kampung itu, di kebun teh itu? Dia bilang begini, so amazing pastor, katanya. Semenjak kamu datang, dan semenjak saya lihat bagaimana kamu doakan waktu itu orang-orang itu, nah sekarang mereka orang-orang Hindu itu,
sudah datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya katakan, bagaimana dengan garis keras itu, pemimpin kita doakan itu. Dan dia bilang, sekarang sudah menjadi sahabatku di kampung itu. Bukankah itu karya Tuhan? Dan saya percaya, itu adalah buah daripada keintiman yang otomatis dengan Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat pada bagian berikutnya, ini contoh dalam Alkitab. Mari perhatikan 3 tokoh ini, ya. 2 dalam Alkitab dan 1 nanti seorang tokoh hamba Tuhan. Bagaimana mereka memiliki keintiman yang otomatis? Dan sekali lagi saya katakan, tidak salah kalau kita hanya reaktif, tidak salah kalau kita hanya mungkin sampai dengan tingkat yang aktif, tapi saya percaya bahwa Tuhan mau membawa kita dalam tingkat yang otomatis, bagaimana intim dengan Tuhan. Coba perhatikan apa yang menjadi contoh dalam Alkitab. Ini Daud. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukummu yang adil. Itu ada di Mazmur 119 ayat 164. Daud berkata 7 kali dalam sehari. Berarti ini Daud sudah lewat namanya latihan. Sudah lulus namanya keintiman yang aktif. Tapi Daud sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle-nya. Bagaimana dia memuji-muji Tuhan. Bagaimana dia bergaul dengan Tuhan lewat pujian penyembahannya. Bukankah Daud dikatakan menjadi orang yang sangat dekat di hati Tuhan. Sebenarnya bukan karena Daud sempurna. Bukan karena Daud nggak punya pernah kegagalan. Tapi Daud punya gaya hidupnya yang memang nggak mau jauh daripada Tuhan. Gaya hidup yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca Alkitab, mulai dari padang pun, dia terlatih untuk bermazmur bagi Tuhan, terlatih memuji Tuhan, terlatih dia memainkan kecapinya. Dan Alkitab bilang, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji karena hukummu yang adil. Ini berbicara bagaimana Daud gaya hidup memuji Tuhan itu sudah menjadi darah dagingnya. Dengan kata lain yang sering kita pakai istilah, sudah menjadi lifestyle daripada kehidupan Daud. Bagaimana keintiman yang otomatis dengan Tuhan. Tapi tidak hanya itu. Coba lihat bagaimana kisah seorang yang bernama Daniel. Kita tahu kisah ini. Ketika raja memberikan titah, semua harus menyembah kepada raja. Lalu Daniel dicari-cari kesalahannya. Daniel dicari-cari celah bagaimana untuk dia dihukum oleh kepala-kepala yang ada di kerajaan itu. Dan ketika dicari-cari ada satu kesalahan Daniel. Daniel tidak menyembah raja. Tetapi Daniel adalah Daniel yang selalu sudah melatih dirinya, yang memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya, kata Alkitab. Coba lihat ayat ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Jadi Daniel sudah ada dalam satu ancaman karena ada surat perintah daripada raja. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi arahnya atau kiblatnya itu ke Yerusalem. Dan dikatakan 3 kali sehari ia berlutut. Yang saya buat cetak warna kuning, 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ternyata Daniel ada nggak ada ancaman masuk ke gua singa, ada nggak ada masalah dengan titah raja, Daniel itu sudah menjadi hal yang otomatis dalam dirinya, sudah menjadi hal yang otomatis bagaimana dia menjadi orang yang berdoa, memuji-muji Tuhan. Alkitab berkata dia teratur 3 kali sehari ia berlutut, kata Alkitab, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel melakukan ini bukan karena ada ancaman daripada raja, bukan karena ada hukuman yang mendekati dia. Dan mari lihat bagaimana, bukankah ketika Daniel itu menjadi Daniel yang mereka harus masukkan ke gua singa, ini ilustrasi gambar yang saya pakai ini, bukankah semua singa-singa itu menjadi singa-singa yang nggak doyan makan, yang nggak ada nafsu makannya, padahal biasanya apapun dilempar ke dalam, kalau yang namanya sesuatu yang hidup, maka itu akan langsung direbut, lalu dirobek. Tapi Alkitab bilang bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Ini saya lihat gambaran orang yang memiliki keintiman yang otomatis. Jadi gaya hidup doanya itu menjadi gaya hidup yang sudah menjadi darah daging, sudah menjadi lifestyle. Ada nggak ada masalah, dia doa. Ada nggak ada ancaman, dia sudah doa. Sama seperti Daniel, sama seperti Daud tadi. Katakan 7 kali sehari aku memuji-muji Allahku. Ini berbicara mengenai bahwa apa
kedekatan yang dia bangun dengan Tuhan, itu sesuatu yang bukan reaktif, yang bukan aktif, tetapi yang otomatis. Ada satu lagi hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth. Ini adalah hamba Tuhan yang terkenal. Ini adalah sering disebut dengan orang Pentakosta generasi pertama. Jadi Smith Wigglesworth ini berkata begini. Smith Wigglesworth berkata, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit, tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit tanpa berdoa. Ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai kintiman, sudah connect terus dengan Tuhan, kintiman yang otomatis. Dia bilang begini, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit, tetapi dia tidak akan melewatkan 15 menit tanpa berdoa. Artinya apa? Secara tetap dia tune in dengan Tuhan dalam doanya. Sama seperti yang sebutkan teman saya tadi. Teman saya ini ketika saya dia itu gitu ya, asal kita nggak ngobrol, ya udah kayak ngobrol aja sama Tuhan. Dia sudah connect terus sama Tuhan, sudah menjadi kedekatan yang otomatis. Tiba-tiba dia bernubuat, tiba-tiba dia berdoa, tiba-tiba dia bermazmur kepada Tuhan. Dan ini adalah bagaimana kintiman yang otomatis yang dibangun dengan Tuhan. Lalu apa yang menjadi produk daripada kintiman Smith Wigglesworth? Kalau kita baca kisahnya, nanti search aja di Google gitu ya. Nah, hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa membangkitkan orang-orang mati dalam pelayanan dia. Siapa yang membangkitkan? Bukan Smith-nya, tapi kuasa Tuhan yang sudah bekerja dalam diri Smith sebagai buah daripada kintiman yang otomatis dengan Tuhan. Saya rindu kita akan semua dipakai Tuhan menjadi sesuatu, bukan karena kita, tapi karena kita sedang bermanunggal, united together dengan Tuhan. Artinya sedang berginosko dengan Tuhan, sedang bermesra-mesraan dengan Tuhan, maka sesuatu akan lahir. Kalau secara biologis, anak saya yang 3 tadi, tidak akan pernah mungkin mereka ada kalau saya tidak membangun kintiman dengan pasangan saya, dengan istri saya, dengan Pastor Hosiana Sitepu. Tidak akan mungkin mereka ada. Dan mereka ada karena ada hubungan yang intim satu dengan yang lain. Saya percaya secara rohani, ketika kita memiliki kedekatan, keintiman dengan Bapa Surgawi, lewat doa-doa kita, dan ketika kita sampai kepada tahap yang otomatis bersama dengan Tuhan, seperti Daud, seperti Daniel tadi yang kita baca, seperti Smith Wigglesworth yang kita baca hari ini, saya percaya, maka hal-hal yang supranatural akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sekali Bapak Ibu, bahwa hari ini ketika kita dihadapkan dengan satu keadaan, dengan satu persoalan, bukan soal bagaimana akan kita lihat, itu akan selesai. Tapi bagaimana reaksi kita dan bagaimana sikap hati kita ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan. Saya pernah punya pengalaman, saya dipercaya berangkat lagi ke Israel sebagai pembimbing rohani, membimbing grup sekitar 30 orang. Waktu itu saya membawa 30 orang, termasuk salah satu diantaranya bapak saya. Bapak saya sudah umurnya 72 tahun pada waktu itu. Dia bilang begini sama saya, kalau kamu pergi lagi ke Israel, bawalah saya. Ini kan ada uang saya gitu ya. Nah kemudian aku sih pingin sekali ke Israel, tapi selama ini aku nggak ada yang bawa. Kalau kamu pergi, bawa aku. Saya persingkat, saya bawa bapak saya, umur 72 tahun. Singkat ceritanya, terbang dari Jakarta. Tapi sebelum terbang, dia kasih saya uang 10 juta rupiah. Dia bilang begini, ini tolong kamu tukarkan ke US dollar, supaya nanti ini yang kita akan pakai belanja kita di sana. Lalu saya bilang, oke, saya akan tukarkan uang Bapak 10 juta rupiah ke US dollar. Nah, karena saya juga sudah pernah ke Israel, saya pikir, ngapain saya bawa uang yang lain? Lalu saya pun tukarkan uang saya 2 juta rupiah. Jadi uang bapak saya 10, saya 2 juta, dan ditukarkan, saya taruh di tempat yang berbeda. Amplopnya berbeda, amplop papa saya sendiri, amplop saya sendiri. Lalu ketika kami sudah terbang dari Jakarta, transit di Doha menuju Kairo, Mesir, dan istri saya tiba-tiba menghubungi saya, dan dia bilang, "Papa, ini kamu gimana? Kok uang dolar kalian tinggal di Jakarta?" Gitu ya. Nah, dia lihat satu amplop, dia kirain sama semua uang itu di situ. Nah, kemudian jujur, waktu dia bilang ini uang tinggal di Jakarta, istri saya bilang uang ini tinggal di Jakarta. Saya agak kaget, jangan-jangan uang bapak saya pun tinggal. Lalu saya buka tas saya, ternyata uang saya
uang bapak saya yang 10 juta, ada di tas saya, lalu kemudian uang saya tinggal. Lalu saya bilang gini sama bapak saya, Pak, uang saya tinggal di Jakarta. Dia syok. Lalu bagaimana dengan uangku, katanya. Saya bilang, tenang Pak, uang bapak ada ini utuh. Lalu dia bilang begini, bagaimana caranya, kok bisa uangmu tinggal, uangku nggak tinggal? Saya bilang begini, aku pun nggak tahu Pak, padahal waktu saya dari money changer, uang itu sama-sama kok, 2 amplopnya. Tapi waktu, kok bisa tinggal uangmu? Tiba-tiba ada satu pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Tiba-tiba saya ngomong, bukan ceplos, tapi ngomong dalam otoritas Tuhan dan dalam iman kepada Tuhan. Saya bilang begini, saya ini kan hamba Tuhan. Kalau Tuhan izinkan uang itu tinggal, saya percaya dalam perjalanan ini, saya sebagai pembimbing rohani, saya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak saya ini, dia agak tersenyum. Karena bapak saya ini, dia adalah orang yang masih gereja di gereja tradisi di Tanah Karo, di Sumatera Utara. Ya iyalah, jadilah seperti yang kau katakan. Amin, gitu. Lalu kita terbang dari Doha ke Mesir, ke Kairo. Lalu malam-malam kami naik Gunung Sinai. Naik Gunung Sinai itu ternyata harus bayar naik unta $10. Lalu saya bilang gini, Bapak nggak usah ikut naik ke atas karena sudah tua, Bapak di hotel saja, dan saya ambil dulu uang Bapak $10 ya, karena saya mau naik ke atas Gunung Sinai, saya butuh untuk bayar unta. Dia bilang, ambil seberapa yang kau mau. Itu kan ada di kamu, atasmu. Ambil aja, itu uang kita kok. Saya bilang begini, enggak Pak, saya hanya ambil $10 saja, karena itu saya perlu. Nah, lagi Roh Kudus bilang begini, declare sesuatu, perkatakan sesuatu. Saya percaya di perjalanan ini, saya akan ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Singkat ceritanya, turun dari Gunung Sinai, lalu lanjut masuk ke Israel, melewati perbatasan, Taba border itu, lalu sampai di Israel, sampai di Yerusalem. Besok pagi kami main ke Garden Tomb, kubur Tuhan Yesus yang kosong. Lalu di sana saya memimpin perjamuan di grup 30 orang. Saya bilang begini, saya bilang, tiba-tiba ada seorang peserta dibilang gini, teman-teman semua, kita mau belajar hari ini memberkati Israel, kita akan mengumpulkan persembahan di tempat ini, dan memberkati pengelola taman ini, kita akan berkati. Dan persembahan hari ini ketika kita kumpulkan, kita akan bagi 2. 1/2 itu dikasih kepada pengelola taman ini, dan 1/2 kita mau memberkati hamba Tuhan yang memimpin perjamuan pada siang hari ini. Dalam hati saya, waktu ada kata-kata seperti itu, inikah Tuhan yang Engkau mau kerjakan untuk supaya lupa dengan uang yang tinggal di Jakarta itu? Tahu teman-teman bagaimana Tuhan buat? Akhirnya pada waktu itu saya pimpin perjamuan, mereka kumpulkan semua persembahan, dan tidak ada yang memberikan persembahan rupiah, semuanya US dollar. Dan saya kaget luar biasa ketika mereka terima persembahan itu, lalu mereka bagi 2, separuh untuk pengelola taman dan separuh kepada saya. Saya diberikan 4 kali lipat daripada uang saya yang tinggal di Jakarta. Saya percaya begini, bukan soal bagaimana jawaban yang kita terima kalau ada persoalan, tapi bagaimana respon kita? Apakah respon kita tetap menantikan Tuhan yang bertindak, atau kita gelisah? Dan awalnya ketika dikatakan, ini kok uang dan tinggal, saya pikir uang saya tinggal, uang bapak saya tinggal. Tapi Roh Kudus mulai menuntun saya untuk mendeklarasikan sesuatu. Saya persingkat, selama 12 hari perjalanan ke Israel dan Mesir, lalu waktu kami mau pulang ke Indonesia, kami masih 1 malam lagi di Petra, di Jordan. Lalu dalam malam terakhir itu, ada seorang ibu ketok lagi kamar saya di hotel itu. Lalu dia bilang gini, "Salam Pak Pendeta." Saya buka kamar saya. "Iya Bu, kenapa Ibu?" Saya katakan. "Pak Pendeta, sudah hampir kita mau pulang besok ke Indonesia. Kami sangat diberkati lewat semua sharing firman Tuhan yang Bapak sampaikan di setiap tempat yang kita datangin, bahkan di setiap doa pagi di hotel." Dan dia bilang begini, "Pak, kami tadi sudah kumpulkan persembahan untuk Bapak dan mohon Bapak menerimanya." Jadi persembahan itu sudah campur rupiah sama US dollar, dan teman-teman tahu, saya dikasih lagi 4 kali lipat daripada uang tinggal. Jadi akhirnya saya terima 8 kali lipat daripada uang yang tinggal. Apa yang mau saya sampaikan? Bukan soal uangnya, tapi bagaimana respon kita
ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak enak? Bagaimana respon kita ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak nyaman? Orang yang membangun keintiman yang otomatis dengan Tuhan, saya percaya dia akan banyak melihat perkara-perkara supranatural yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya sepertinya tertutup, tapi tiba-tiba Tuhan bukakan. Dan itu yang membuat saya makin banyak punya pengalaman bagaimana bergaul dengan Tuhan dan belajar menantikan Tuhan untuk Tuhan bertindak. Ayo, saya mengundang kita sebagai pendoa-pendoa, ya ibu-ibu penuai Indonesia Belgia yang kita berfellowship pada hari ini. Yuk, kalau kita baru sampai kepada tahap keintiman yang reaktif, nggak apa-apa juga. Tapi Tuhan mau supaya kita membangun keintiman yang aktif. Tapi di situ pun jangan berhenti. Kita mau masuk dalam keintiman yang otomatis dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena waktu kita ada dalam kedekatan yang otomatis dengan Tuhan lewat kehidupan pribadi kita, kedekatan kita lewat doa kita, maka sesungguhnya bukan lagi kita yang bertindak, tapi waktu kita bermanunggal united dengan Tuhan, maka sesungguhnya dia yang akan bertindak. Banyak hal yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, pada malam hari ini menjadi sesuatu yang kita kejar. Kita mengejar kedekatan yang otomatis itu dengan Tuhan. Saya lanjut sedikit lagi. Lalu, bagaimana cara kita memiliki gaya hidup berdoa sebagai wujud daripada keintiman kita? Saya pikir ini menjadi satu hal yang penting. Yang pertama, kalau kita menyadari Bapa itu sangat merindukan kita sebagai anak-anaknya yang banyak bercerita sama dia, inilah yang mendasari kita. Kita akan memiliki gaya hidup berdoa sebagai wujud daripada keintiman kita. Jadi menyadari di sisi Bapa, dia lebih merindukan kita daripada kita merindukan dia. Dan saya imajinasi bagaimana Bapa itu setiap hari menantikan saya bercerita dengan dia sebagai Bapa dan sebagai sahabat. Jadi menyadari bahwa itu sangat merindukan kita. Inilah yang akan membawa kita ada dalam kehidupan hidup yang berdoa, gaya hidup yang berdoa. Lalu yang kedua, kita menyadari bahwa jauh dari Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Jauh daripada Tuhan, kita ini nggak berdaya. Artinya kegagalan akan ada di depan kita. Menyadari bahwa kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita ini nol. Kita ini nggak bisa mengerjakan apa-apa. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita itu perlu Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi orang yang memiliki gaya hidup berdoa. Yang ketiga, mempercayai bahwa Tuhan bisa mengerjakan apa saja untuk kita. Jadi ketika saya punya pengalaman perjalanan pelayanan ke India itu, saya bilang gini, dahsyat sekali Engkau Tuhan. Saya tidak semua bisa menceritakan. 8 hari saya keliling di India. Terlalu banyak saya bagaimana Tuhan menyatakan kasih mujizat kuasanya dalam pelayanan saya selama 8 hari di India. Dan saya tahu bukan saya mengerjakannya. Itu bukan tentang kita. It is about God gitu ya. Jadi mempercayai Tuhan bisa mengerjakan apa saja. Itulah yang mendasari kita memiliki gaya hidup berdoa. Lalu yang keempat, bagaimana kita memiliki cara hidup berdoa? Harus tetap pelihara api cinta. Yang kita sering sebut dengan kasih mula-mula. Artinya gini, kerinduan, kehausan akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Supaya kita memiliki gaya hidup yang berdoa. Dan wujud yang terakhir adalah bagaimana kita membayar harga untuk semakin intim dengan Tuhan. Karena keintiman yang aktif tadi itu latihan. Keintiman yang aktif tadi itu satu keputusan. Kita berkata, aku mau kejar Tuhan, aku mau cari Tuhan. Makanya ada buku God Chaser itu, pemburu Tuhan gitu ya. Aku mau kejar Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Ada harga yang dibayar. Dengan apa? Dengan kerinduan untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi. Supaya kita akan boleh melihat. Lalu yang menarik adalah apa yang menjadi hasil daripada keintiman kita lewat gaya hidup yang berdoa. Sebagai wujud bagaimana kita memiliki keintiman yang otomatis. Saya percaya, ini yang kita akan dapat. Yang pertama, kita kuat dalam persoalan. Tadi saya sampaikan ketika saya harus merawat istri, 10 tahun sakit dan 7 tahun tidak bisa berjalan. Itu sekolah rohani bagi saya yang luar biasa. Bagaimana saya mencari Tuhan, bagaimana saya berteriak kepada Tuhan, bagaimana saya meningkatkan level iman saya kepada Tuhan. Dan kuat dalam persoalan. Kalau kita kuat, kita kan nggak mungkin mengalami yang kedua, menang dalam persoalan. Kalau kita nggak kuat dalam persoalan, nggak mungkin kita menang dalam persoalan. Seorang pelari, seorang olahragawan yang kondisi tubuhnya secara fisik tidak stabil, sulit bagi dia untuk menang. Saya percaya, kalau kondisi kita secara rohani tidak stabil, maka sulit bagi kita untuk menang. Tapi ketika kita kondisi rohaninya stabil, on fire dalam Tuhan, maka kita menang dalam persoalan. Jadi biar malam hari ini apapun tantangan kehidupan kita dalam pelayanan kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di mana saja kita berada, ayo
kuat dalam persoalan. Itu adalah hasil daripada keintiman kita dengan Tuhan. Dan ketika kita kuat, kita menang dalam persoalan. Dan ketika kita menang, saya percaya ada banyak berkat di balik persoalan yang ada. Saya mengerti sekali, setiap kali orang-orang Israel berperang, waktu dia menang, maka semua harta benda yang kalah itu menjadi jarahan. Artinya apa? Orang-orang yang menanglah yang akan banyak menerima reward. Orang-orang yang menanglah yang banyak menerima berkat di balik persoalan. Jadi dengan demikian, kalau ada persoalan, mari kita melihat dari sisi mata yang positif, dari kacamata yang positif. Jangan kalau ada persoalan, itu yang membuat kita makin jauh. Ayo, ketika kita mengalami persoalan, itulah yang waktunya kita menantikan Tuhan bertindak lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Karena sudah kita melatih diri kita dekat dengan Tuhan, dan kita sudah memiliki keintiman yang dekat, yang otomatis dengan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Ini ayat luar biasa sekali. Nah, ayat ini bilang begini, dalam 2 Korintus 4:13. Nah, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi ternyata kita harus memiliki roh iman. Sebab roh iman itu akan membuat kita menjadi orang yang memiliki level iman yang lebih tinggi. Dikatakan gini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi ciri orang yang percaya, ciri orang yang trust sama Tuhan, maka mulutnya akan tetap berkata-kata tentang apa yang mau Tuhan kerjakan, tentang apa yang dia rindukan kepada Tuhan. Dia akan declare, dia akan proklaim apa yang dipercaya kepada Tuhan. Makanya ketika Roh Kudus menyuruh saya untuk berkata-kata depan Bapak saya, Pak, aku ini hamba Tuhan, aku percaya dalam perjalanan ini aku akan diberkati Tuhan. Betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kita berkata-kata dengan iman percaya kita, Tuhan sangat menghargai perkataan kita. Dan Tuhan mau segera mewujudkan apa yang kita perkatakan. Dan dia mau genapi. Dia akan fulfill dalam apa yang kita perkatakan. Jadi aku percaya kata Alkitab. Sebab itu aku berkata-kata. Jadi ciri orang percaya, mulutnya tidak boleh diam. Dalam hal apa? Dalam deklarasinya, dalam doanya kepada Tuhan. Karena berbicara mengenai berkata-kata kepada Tuhan, itu kan doa. Itu kan merupakan satu kedekatan dengan Tuhan. Dan Alkitab bilang, maka kami percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi mari kita secara pribadi berkata-kata banyak kepada Tuhan, deklarasikan apa yang kita percayai. Ya. Lalu secara korporat dalam komunitas kita, di rumah kita, di pelayanan kita, mari bersama-sama kita memperkatakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, sampai apa? Sampai Tuhan menggenapi apa yang Tuhan akan kerjakan sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan perkataan kita di hadapan Tuhan. Ini adalah gambar terakhir yang saya mau sampaikan. Tadi saya cerita, teman-teman, ini istri saya waktu sakit dulu yang tidak bisa berjalan, hanya bisa duduk sebentar. Ini kurus sekali ya. Sudah 39. Nih, ini di Jakarta. Ini kami ada di Mount Elizabeth di Singapura. Dan setelah 7 tahun, dengan kuasa firman Tuhan, pegang deklarasi bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan. Dan aku mau ambil bilur Yesus itu menjadi kesembuhan bagiku. Dan ketika waktunya Tuhan, setelah 7 tahun, dia bisa berjalan. Dan sekarang ini istri saya sudah hampir 68 kilo berat badannya. Dulu 39 kilo waktu sakit, sekarang 68 kilo. Ini baru sekitar 2 bulan yang lalu. Sudah stabil, sudah berani duduk, berdiri di batu, di daerah air begitu. Nah, apa yang mau saya katakan begini? Alkitab bilang, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Jadi ciri orang yang percaya, dia akan tetap berkata-kata. Saya tutup di sini. Penutup dan sebagai refleksi kita. Bagaimana sekarang kehidupan doa kita sebagai wujud kedekatan dengan Bapa. Itu kedekatan secara otomatis sudah menjadi lifestyle. Saya rindu kita hari ini naik level semua. Sebagai pendoa yang punya hati untuk Indonesia, punya hati untuk Belgia, ayo kita bawa dan kita naikkan kedekatan kita lebih lagi dengan Bapa. Karena Bapa itu Bapa yang senantiasa rindu untuk dekat dan mendengar setiap cerita hati kita. Rindukah kita membangun dan memiliki gaya berdoa? Tentunya jawabannya ada pada kita. Dan selamat membangun gaya berdoa, karena setiap doa kita yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Boleh kita sebentar tunduk kepala, nanti setelah ini kita boleh sharing. Tapi kami mau lebih lagi mengenalmu, dekat denganmu Tuhan. Bawa kami dari keintiman yang reaktif
pada keintiman yang aktif, yang akhirnya kami memiliki keintiman yang otomatis denganmu. Biar seperti roh yang dimiliki Daud, 7 kali sehari aku memuji-muji Allahku karena hukum-hukumnya yang adil. Biar kami memiliki roh yang dimiliki oleh Daniel, 3 kali sehari menghadap Yerusalem, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami memiliki kedekatan yang lebih dekat lagi dengan-Mu sebagai wujud daripada kedekatan yang otomatis dengan-Mu, bukan kami lagi yang bertindak, bukan kami lagi yang bekerja, tapi Engkau yang bertindak dalam kami, karena Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau, dan menjadi pribadi yang sedang berdinosko, menjadi pribadi yang sedang menyatu, dan Engkau lah yang bertindak dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, pada petang hari ini Tuhan, firman-Mu sudah boleh kami bagikan dan kami dengar, dan biar hari ini setiap kami punya komitmen, punya keputusan mengalami Engkau lebih dalam lagi, memiliki kehidupan doa yang lebih dalam lagi sebagai wujud kedekatan kami, kecintaan kami akan Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan dalam level keintiman yang otomatis bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerjakan lebih banyak lagi Tuhan, kerjakan lebih banyak lagi dalam kehidupan kami, karena kami mempercayai Bapa lah yang bertindak, bukan kami Tuhan, dan ini tentang Engkau, bukan tentang kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.